dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, 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 rupanya sudah ada adik-adik di sana. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik, pasti kalian sudah siap ya untuk beribadah. Keren, kalian keren. Nah, adik-adik, langsung mau tanya nih, kalian tahu nggak ini alat musik apa? Apa? Gitar, iya betul sekali. Kalau gitar bunyinya jeng jeng jeng, ya. Kalau gitar bunyinya jeng jeng jeng. Oke, langsung lepas gitarnya dulu ya. Lepasnya di sini. Nah, adik-adik, kalau ini namanya alat musik apa? Tambur. Adik-adik pernah lihat tambur nggak? Kalau tambur bunyinya dum dum dum, dum dum dum. Kalau ini alat musik apa? Ini namanya trompet. Pep, 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 pep. Kalau ini adik-adik, namanya apa? Alat musik apa ya ini? Ada yang pernah lihat nggak? Ini namanya biola. Ngek, ngek, ngek. Adik-adik ada yang pernah memainkannya nggak? Ngek, ngek, ngek. Nah, adik-adik, hari ini langsung ingin mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan menirukan bunyi dari alat-alat musik yang tadi. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan musik. Ikutin gaya Lose ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Siap-siap. Mana suara gitar? Jeng 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 jeng. Tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Dum dum dum. Dum 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 dum. Sekarang trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pep pep pep. Pep 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 pep. Sekarang dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi
ngek 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 ngek. Sekarang kita puji Tuhan dengan semuanya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan semua. Gitar. Jeng 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 tambur. Dum 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 dum. Pep 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 pep. Ngek 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 ngek. Jeng 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 jeng. Dum 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 pep pep. Ngek 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 ngek. Yeay, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami supaya boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, berkati juga kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami boleh fokus dan tidak main-main saat beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara minta tolong ke mama, papa, atau kakak
untuk men-scan QR Code yang ada di layar atau mentransfer persembahan adik-adik langsung ke rekening gereja. Adik-adik juga dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Kemudian amplop yang berisi persembahan itu titip ke mama, papa, atau kakak untuk dibawa ke gereja. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu ke Rumah Tuhan. Bawa persembahan kita dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan. Tuhan, berkati juga kami, khususnya orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh seorang Lause. Inisial namanya S. Adik-adik, ayo tebak Lause siapa ya itu? S. Lause Susi. Bukan Lause Susi. Lause Sally. Rasanya Lause kita tidak ada yang namanya Lause Sally. Lause siapa ya? Lause Santi. Yuk adik-adik, kita panggil Lause Santi. Lause Santi. Lause Santi. Halo. Halo itu Lause. dia. Hai Lause. Apa kabar? Puji Tuhan, saya kabarnya baik. Lause gimana kabarnya? Aku luar biasa. Aku sehat juga Lause. Puji Tuhan. Iya. Lause, ngomong-ngomong ini teh apa? Ini tuh benda kesayanganku. Iya ampun, masa sih, Sa? Iya, ini benda yang nggak boleh. Pelan-pelan pegawainya. Ya ampun. Ini benda yang sangat berharga dan namanya adalah Gum Gum Dum Dum Dupret. Gum Gum Dum Dum Pret. Iya, Gum Gum Dum 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 Dupret. Dupret. Dan gak ada di dunia ini orang atau benda yang namanya seperti itu. Hanya dia satu-satunya Lause. Iya sih, Sa, aku juga baru pernah dengar namanya Dum Dum Gum Gum Pret gitu Dia kan. ini luar biasa. Ngomong-ngomong ini teh kuping atau tanduk? Aduh, jangan dipegang keras karena ini ya ampun. benda yang paling berharga ini. Kamu tahu nggak Lause? Apa, Sa? Kalau aku lagi lapar, dia bisa memberikan kekenyangan, membuat aku kenyang. Masa sih, Sa? Iya bisa. Bagaimana caranya? Caranya tangannya dipegang 7 kali. Pegang 7 kali. Iya. Terus? Hidungnya dipencet 2 kali. Hidung dipencet 2 kali. 2 kali. Kemudian perutnya diraba-raba. Udah. Nanti tiba-tiba aku jadi kenyang. Tuh. Masa? Iya. Bahkan ya, kalau misalnya aku lagi belajar dan aku lagi nggak suka belajar, lagi males, dia bisa memberikan aku semangat. Masa? Gimana caranya tuh, Sa? Caranya bukunya aku taruh di perutnya. Wih, ada Iya, apa di perutnya ini? Ada sesuatu yang luar biasa ditaruh di sini dan aku tiba-tiba jadi semangat belajar. Ay, ya ampun, Sa. Bahkan kalau lagi musim hujan, Heeh. dia bisa memberikan aku kehangatan. Masa? Karena ini bulunya luar biasa sekali, nggak ada yang punya ini bulunya luar biasa. Pokoknya mah saya nggak bisa hidup tanpa si Gum Gupret ini, nggak bisa. Memang nih Gupret. Kemanapun aku pergi, aku harus membawanya karena dia begitu istimewa. Bahkan kalau aku lagi ke toilet juga, dia ikut juga? Dia menunggu di depan pintu. Oh ya ampun, jadi penjaga ya, Sa? Iya, pokoknya dia luar biasa. Dia begitu berharga. Sa, kok aku rada nggak percaya ya, Sa? Ini Kamu harus percaya bahwa dia ini begitu istimewa dan dia begitu berharga. Ini penting banget. Mungkin nanti ya kalau ada yang lain yang seperti ini, nanti aku belikan buat kamu. Sa, nggak mau ah. Sa, aku takut jangan-jangan ini teh berhala. Enggak, bukan. Berhala, Sa. Bukan. Memang kali-kali sih dia harus dikasih makanan juga. Apa makanannya, Sa? Ada yang bulat-bulat manis, aku selipin di sini dalam mulutnya. Terus hilang makanannya, Sa? Hilang, tiba-tiba hilang. Makanya ini teh hebat sekali. Aduh, Nanti kalau ada aku belikan buat kamu ya. Aduh. Ini benda yang luar biasa. Saya kok jadi bingung ya, Sa? Takut itu teh berhala. Enggak. Selamat siang adik-adik. Selamat datang lagi ya dalam ibadah sekolah minggu GKIM Hosana. Yuk adik-adik, saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mengajak kita untuk bersama-sama melipat tangan, duduk dengan tenang, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat, pertolongan dan penjagaan yang sudah dan akan terus Engkau nyatakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kepintaran, berikan kami konsentrasi, dan terutama berikan kami hati untuk mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Keluaran 32 ayat 1 sampai 10. Lause akan membacakannya dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau kalian sudah menemukan bacaan tersebut, boleh ikut bersama-sama Lause membacanya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Adik-adik, seperti yang tadi kita sudah baca, hari ini kita belajar tentang Harun dan juga Musa, dan dalam bacaan ini kita diberitahu tentang adanya anak lembu emas, gitu ya, anak lembu emas. Kalau adik masih ingat di minggu lalu ya, Lause yang lain sudah menceritakan ya bagaimana bangsa Israel pergi, dan kemudian di waktu itu ya kita tahu ya bahwa Musa itu naik ke atas gunung ya selama 40 hari. Dia naik ke atas gunung Sinai. Dia mempercayakan bangsa Israel kepada Harun. Ya. Tetapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Karena bangsa Israel merasa aduh lama sekali ya, Musa itu kapan turunnya? Ya, menunggu ya, mereka menunggu kapan gitu ya. Mereka mulai tidak sabar dan mereka mulai memunculkan isu atau masalah yang baru. Jadi mereka mana sih, mereka merasa kok lama sekali ya, Musa ini kok lama ya, mereka menanti dan kemudian mereka memunculkan sesuatu ya, mungkin mereka dalam kebosanan begitu. Kemudian mereka bilang sama Harun, dia bilang, buatkan dong seorang Allah bagi kami, ini si Musa kemana kami tidak tahu. Dia yang memimpin tapi kami tidak pernah tahu ini kemana, apa yang terjadi dengan dia. Nah yang menarik adalah, tapi jangan ditiru ya, apa yang Harun katakan kepada bangsa Israel yang mungkin saat itu mungkin mereka sedang bosan, sedang tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Tapi Harun katakan kepada mereka, "Oh ya, kalau gitu kumpulkan, lepasin semua tuh anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki atau perempuan, dikumpulkan kasih ke saya." Itu kata Harun. Kira-kira buat apa ya adik-adik ya? Seluruh perhiasan-perhiasan emas itu dikumpulkan. Ternyata Harun ketika dia sudah menerima emas dari anting-anting yang dikumpulkan, perhiasan-perhiasan itu, dia memahat sebuah lembu emas. Dan ketika itu sudah jadi lembu dari emas. Dia katakan kepada bangsa Israel, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bukan si lembu emas, tentu saja bukan si lembu emas yang menjadi Allah yang layak untuk disembah, bukan. Tapi di saat itu memang Harun melakukan hal yang tidak benar ya. Jadi dia dia memahat dan jadilah itu dari perhiasan-perhiasan itu
lembu emas. Bahkan gak cukup sampai di situ. Bahkan saat itu Harun mendirikan mezbah di depan anak lembu emas itu. Bukan anak lembu ya, ini kan patung ya. Dia mendirikan mezbah di sana. Dan katanya kepada bangsa Israel, besok hari raya bagi Tuhan. Maka keesokan harinya, karena mereka juga tahu bahwa oh ini hari raya ya, apa yang kita harus lakukan? Mereka tahu dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Wah, jangan ditiru ya adik-adik, ini bukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, waktu mereka sedang melakukan hal tersebut dan mereka punya lembu emas yang mereka katakan sebagai Tuhan mereka, karena mungkin sebenarnya mereka bosan menunggu si Musa turun dari gunung, Tuhan datang. Tapi Tuhan tidak datang kepada Harun, tidak langsung marah sama Harun, tidak. Tapi Tuhan justru berbicaranya kepada Musa. Tuhan berfirman, dia katakan begini, Musa, pergilah, turunlah. Karena bangsa yang kau pimpin dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Mereka sudah melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak benar. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus gak marah sama Harun karena Harun ngumpulin emas-emas dan membuat sebuah lembu emas dari perhiasan bangsa Israel. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa yang saat itu di atas gunung, dan Tuhan katakan, kamu pergilah, turun, itu bangsa yang kamu pimpin itu sudah melakukan hal yang gak benar, mereka telah rusak tingkah lakunya gitu ya. Bahkan Tuhan katakan, mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka, dia ceritakan kepada Musa, mereka membuat anak lembu tuangan, bahkan mereka sujud menyembahnya. Nah, adik-adik, sebenarnya di saat itu Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia marah betul ya, karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga katakan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah adik-adik tahu nggak, tegar tengkuk itu adalah satu sikap kalau seseorang itu tidak mau berubah. Oh pokoknya nggak bisa dibilangin, dikasih tahu nggak mau, bebal nggak mau dengar gitu ya. Tuhan katakan itu kepada siapa? Kepada bangsa Israel yang sudah menyembah, yang sudah memuji, menyembah si lembu emas tadi. Dan Tuhan katakan, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, dia katakan kepada Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Adik-adik bayangkan ya, Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita dan dia menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Dia kecewa, Tuhan marah dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Tuhan murka, dia katakan tadi apa kepada Musa? Biarkanlah aku supaya apa? Murkaku bangkit terhadap mereka. Tuhan murka jika anak-anak Tuhan jatuh pada dosa penyembahan berhala. Nah adik-adik, coba kita berpikir sejenak. Coba adik-adik pikirkan, adik-adik punya nggak lembu emas? Ah nggak punya, langsung nggak ada kok, aku kan nggak ada lembu emas. Apalagi lembu yang dari anting-anting mama saya dibuatin lembu. Ah nggak bisa, nggak ada. Tapi tahukah kita adik-adik bahwa sesungguhnya di saat ini kita mungkin punya benda-benda yang telah menjadi berhala modern saat ini. Mungkin tidak lembu emas, tapi bisa saja itu handphone, katakan seperti itu. Ya, sekarang hampir semua orang punya handphone, sekolahnya di handphone gitu ya. Atau bisa saja itu adalah boneka.
atau mainan, atau bisa saja itu adalah sepeda, atau bisa saja itu tuh ya mainan yang di TV yang kita bisa main gitu ya, PlayStation mungkin atau sejenisnya. Benda-benda ini bisa saja menjadi berhala modern saat ini bagi kita. Ya, jadi mungkin tidak sekedar lembu emas seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi mungkin saat ini kita punya benda-benda itu. Ayo adik-adik semuanya coba pikirkan kembali. Apakah kita punya benda-benda yang seperti yang tadi, yang mungkin telah membuat kita menjadi berhala? Oh, saya punya HP Lause, tapi saya mah nggak memuji-muji HP-nya begitu, enggak kok, enggak kayak yang bangsa Israel, enggak kok, saya pegang HP-nya, saya pegang mainan, itu sepeda saya pakai terus pagi siang malam, disimpan bagus-bagus, nggak boleh ada yang pinjem, enggak kok, saya enggak menyembah-nyembah ke sepeda atau mainan, enggak gitu ya. Nah ini Lausa mau kasih contoh dulu nih ya. Kita ambil satu contoh deh yang mungkin semua orang punya saat ini ya. Adik-adik juga mungkin punya, di rumah mungkin jumlahnya ada banyak, yaitu apa? Handphone ya. Nah rata-rata mungkin itu bentuknya tablet, handphone atau iPad atau sejenisnya seperti itu ya. Mungkin kita semua punya. Adik-adik tahu nggak? Rata-rata manusia itu menggunakan smartphone seperti itu 6-10 jam per hari. Ya. Atau mungkin kalau diberikan contoh yang lain, rata-rata orang yang suka main boneka, dia main boneka, pegangin tuh boneka di kantong, di saku, di mana-mana dia bawa, mungkin 6-10 jam sehari dia harus pegang mainannya. Ya, tapi Lausa mau kasih contohnya yang smartphone dulu ya. Rata-rata seperti itu, 6-10 jam per hari. Apalagi mungkin sekarang ditambah ya dengan adik-adik tuh harus les dari sana, sekolah dari sana gitu ya, sekolah minggu juga ya gitu ya. Tapi kita menggunakan smartphone ini atau benda-benda ini tuh semakin tinggi, semakin lama waktunya. Nah, biasanya apa yang terjadi? Sebenarnya memiliki benda-benda tersebut tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita sudah membuatnya menjadi benda yang begitu penting, begitu berharga dan gak bisa saya lepaskan, sebenarnya kita sudah melakukan penyembahan berhala pada benda tersebut. Mungkin itu handphone, karena di sana saya kalau dengan handphone saya bisa telepon teman, video call sama keluarga, saya bisa sekolah, saya bisa nonton dari YouTube, saya bisa upload video saya gitu ya, saya kan punya YouTube juga, saya bisa upload di sana, di handphone saya punya video game, saya bisa belanja, saya punya Instagram, saya punya Facebook, semuanya di sana. Nah, ketika kita sudah menjadikan benda tersebut menjadi sesuatu yang berharga, paling berharga dan pokoknya ini kalau hilang nggak boleh, ini harus ada. Sebenarnya kita juga sudah apa? Melakukan hal yang sama dengan apa yang bangsa Israel lakukan dengan lembu emas. Adik-adik, Lausa mengajak kita melihat satu cuplikan singkat berikut ini. Ardo, ayo makan dulu Do. Nanti Do, ini udah siang loh. ya maksa ngomong tembak mau pasti menang ini mah ya tembak bisa terakhir menang tembak lagi salah yes menang akhirnya menang juga emang kok nggak dikasih lauknya? Ada kok itu lauknya, makanya lihat dong. Ada ya? Ya, kenyang. Nampak. Astaga. Nah,
Adik-adik lihat ya tadi ya, dalam video itu ditunjukkan bagaimana orang yang begitu edik, begitu melekat dengan yang namanya handphone. Dan dampaknya banyak sekali. Jadi gagal fokus, susah konsentrasi, hidup menjadi nggak tenang kalau nggak dipegang tuh handphonenya gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita tidak menyadari, perilaku kita bisa berubah. Kita menjadi lebih mudah marah, kita lebih suka marah. Karena apa? Oh ternyata waktu saya main game, kalah nih, jadi marah. Ketemu adiknya nggak tahu mainannya, nggak ikut main, tahu-tahu ikut aja dimarahin. Itu mungkin terjadi pada kita. Atau mungkin ya kalau lihat ya dalam video klip itu membuat kita juga nggak mau melakukan hal-hal yang lain. Pokoknya hanya ini aja, hanya main dengan handphone ini. Ya, adik-adik hati-hati ya, karena ini bentuk-bentuk dari penyembahan berhala saat ini. Mungkin bentuknya, ingat ya, bentuknya bukan lembu emas, tetapi benda ini juga bisa membuat kita mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan yang harusnya adalah yang terutama dalam hidup kita. Tapi kenapa sih? Kenapa sebenarnya manusia itu membuat benda-benda itu menjadi sesuatu yang berhala yang mereka puja dan bukan Tuhan? Kenapa? Tahu nggak? Adik-adik, yang pertama, manusia itu ingin mempunyai Allah yang dapat memuaskan keinginannya. Contohnya, dengan punya handphone, maka mau dia main, mau ikut denger lagu, mau nonton, mau main games, mau belanja, semuanya ada di sini. Saya terpuaskan. Boneka, kalau saya punya ini, setiap hari saya pegang, saya punya teman, saya menjadi senang karena ini bonekanya lucu deh, bisa begini, bisa begitu, dan pokoknya ini memuaskan keinginan saya. Atau mungkin saja itu permainan yang lain yang kita punya. Pokoknya itu harus ada, begitu itu ada terus setiap hari. Wah, saya tenang rasanya. Jadi seringkali manusia ingin mempunyai Allah yang dapat memuaskan keinginannya. Yang kedua, kenapa sih kita bisa sampai manusia itu bisa menyembah berhala ya, jatuh dalam dosa penyembahan berhala? Karena kecenderungannya kita malas untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita malas untuk mau belajar firman Tuhan, kita malas untuk mengikuti dan mendengar firman Tuhan lewat ibadah. Karena apa? Karena waktu kita tidak belajar dan kita tidak mau mendengar, kita menjadi buta dan kita tidak mengenal siapa sebenarnya Allah yang kita sembah. Dan akhirnya apa? Ya udah, kita punya barang ya. Ini ya udah, ini adalah yang terutama. Sama seperti bangsa Israel yang tadi ya. Wah, Musanya nggak turun-turun, nggak tahu kapan. Ya udahlah, buatin aja, bisa nggak? Harun buatin dong buat kami Allah gitu ya. Karena mereka ingin memuaskan, dipuaskan keinginannya. Berhati-hatilah adik-adik. Ketika adik-adik itu sudah semakin atau kita semakin terjerat dengan contohnya misalnya tadi ya, dengan game yang ada di dalam handphone kita atau handphone itu sendiri. Ya ingat ya, memiliki handphone gak salah, tetapi ketika kita sudah semakin begitu terikat dengan handphone tersebut atau benda-benda yang lain, itu yang salah. Jangan sampai firman Tuhan kita jadi ganti seperti ini. Game online adalah gembalaku. Remote control adalah tongkatku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah online yang terdalam, takkan kekurangan aku sebab wifi besertaku. Wah, jangan sampai kita menggantikan Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah Allah yang seharusnya mendapatkan pujian dan persembahan dari kita. Maka saat ini Lausa mengajak semua kita, semua adik-adik yang saat ini sedang mendengarkan ibadah pada siang hari ini. Mari kita pikirkan, apakah kita sedang terikat dengan benda-benda tertentu yang membuat kita menjadi penyembah berhala? Mungkin tidak handphone, tetapi ada mainan yang lain gitu ya. Coba kita pikirkan, apakah kalau benda itu tidak ada membuat kita menjadi marah-marah,
susah fokus, susah konsentrasi, malas melakukan hal-hal yang lain? Kalau ada, kita harus datang kepada Tuhan, mohon ampunannya, dan kita harus belajar untuk tidak bergantung kepada benda-benda tersebut, tapi bergantung kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, ingat, yang pertama, kita hanya boleh menyembah siapa? Lembu emas? Bukan, kita hanya boleh menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, untuk kita tahu dan mengenal siapa Allah yang kita sembah, kita harus memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Bukan wifi, bukan game online, bukan sepeda, bukan mainan, bukan, tetapi memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Yang ketiga, untuk kita tidak buta, untuk kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, kita harus belajar untuk bergantung, tidak secara berlebihan kepada sesuatu. Ya, jadi kalau kita punya HP atau punya benda-benda tertentu, kalau kita sedang tidak bersamanya atau tidak 6 jam, tidak 10 jam dengan benda tersebut, kita seharusnya mengatakan bahwa I'm okay, saya nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya tidak bergantung kepada hal tersebut secara berlebihan. Ingat ya, kita hanya menyembah kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, prioritaskan Allah dalam segala sesuatu. Yang ketiga, kita belajar untuk tidak bergantung kepada satu atau benda-benda tertentu secara berlebihan. Ya, mulai sekarang adik-adik, apapun yang kamu punya, ya, yang sudah membuat kita bergeser waktunya, perhatiannya, hatinya tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada benda tersebut, Lausa mengajak kita untuk mulai berhenti dengan kita berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Nah, sebagai penutup, Lausa mengajak kita semua untuk menghafal sebuah ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gampang sekali ya, kita suarakan bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik, mari bersama-sama kita belajar untuk bergantung kepada Allah yang layak dipuji dan disembah, dan Dia adalah Allah sumber kehidupan kita. Bukan kepada lembu emas ataupun benda-benda yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang memelihara kehidupan kami dan Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mohon ampun kalau kami secara tidak sadar jatuh dalam penyembahan berhala secara modern. Mungkin kami begitu mengagung-agungkan, begitu menyukai handphone atau game yang kami miliki atau permainan yang kami miliki, dan kami melupakan Engkau, membuat kami tidak lagi memprioritaskan Engkau sebagai Tuhan kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan saat ini kami berdoa kiranya Engkau menolong kami agar hidup kami kembali ditata dan kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini membuat kami juga hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami, dan kami mau menyerahkan sisa hidup kami dalam tangan penjagaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.